Renungan kita, permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. Itu dilakukan semua orang yang berakal budi. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, alangkah indahnya kalau orang menyebut kita sebagai pribadi yang smart, yang cerdas, yang berwawasan luas, punya kemampuan untuk mengkritisi, menasihati, atau memberikan nasihat kepada orang lain. Kita tampil sebagai pemberi solusi terhadap masalah, atau bahkan kita sering disebut sebagai terima kasih atas hikmat yang telah Bapak atau Ibu atau Saudara berikan. Atau dia disebut terima kasih atas nasihat yang sangat berharga kepada kami. Atau kita disapa dengan sapaan hikmatmu luar biasa. Intinya adalah alangkah indahnya kalau kita disebut sebagai orang yang memiliki keterampilan dan wawasan pengetahuan yang memadai atau besar atau luas, sehingga bisa tampil sebagai sebagai sosok yang memberikan pencerahan pada banyak hal. Nah, paduan dari semuanya itu menurut teks dalam kitab Amsal dan juga Mazmur yang kita baca tadi, disebut orang yang memiliki hikmat, bijak, orang yang bijak memiliki hikmat yang di dalamnya berisi begitu rupa, begitu banyak hal yang bisa disebut bahwa tidak terurai. Orang bisa pintar dan ahli melalui belajar sendiri atau belajar di kelompok pendidikan dan yang lainnya di sekolah. Orang bisa memiliki pengetahuan karena belajar membaca, ataupun dia mengelola gaya hidupnya sehingga mendapat begitu banyak ilmu, pengetahuan, pengembangan akal budi, dan banyak hal yang lain. Tetapi puncak dari semuanya itu, pemasuk menunjukkan bahwa permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. Semua orang yang berakal budi melakukan itu. Nah, agaknya dalam konteks Amsal dan Mazmur, bahwa kitab Amsal tentu saja dan kitab Mazmur ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa hikmat itu tidak muncul dari sekolah atau di sekolah atau sesuatu yang dipelajari dari orang tertentu atau apa. Tapi hikmat itu justru kemampuan intelektual yang datang dari Tuhan sendiri. Nah, hikmat itu wise yang lebih tinggi, hikmat. Orang berhikmat, orang yang punya wawasan yang lebih luas, orang yang punya kemampuan intelektual yang di atas rata-rata, atau sesuai dengan bidang-bidang penguasaannya ya. Nah,
Seorang pintar belum tentu berhikmat, seorang yang berilmu belum tentu berhikmat, seorang yang memiliki ijazah panjang banyak belum tentu punya hikmat. Karena hikmat menurut pemazmur datang dari Tuhan, takut Tuhan. Dan kalau kita berilmu, kalau kita mempunyai pengetahuan yang sangat luas, punya hasil dari pengembangan akal budi, sehingga orang bilang kita pintar dan seterusnya. Tapi kalau tidak takut Tuhan, maka kita tidak bisa memperoleh hikmat. Dia hanya mampu mengelola, menyampaikan sesuatu berdasarkan akal budi, logika, ya, perhitungan-perhitungan ilmu pengetahuan. Tapi tidak bisa menarik hikmat, menarik hikmat di balik apa yang ia sampaikan. Orang berhikmat bisa dalam konteks yang sangat genting pun, yang sulit sekalipun, dia bisa menarik hal yang baik dari peristiwa, dari hal yang paling buruk pun dia bisa menarik ada makna-makna yang bisa menjadi bahan pembelajaran untuk hidup dan kehidupan. Orang berhikmat biasanya dalam konteks tertentu, dalam keadaan terjepit, dia ketika dia berdoa, Tuhan tolong saya untuk mengatasi persoalan ini. Nah, seperti itu, tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan, ada suara hati, ada Tuhan berbicara kepada dia melalui suara hati, sehingga dia memberikan kesimpulan yang diterima oleh semua orang yang bertikai, orang yang konflik atau apalah. Itu orang berhikmat. Nah, bagaimana mencapai itu? Mencapai itu tentu saya takut Tuhan. Dan kapan kita bisa memperoleh hikmat itu? Tidak tergantung dari usia atau durasi hidup dan kehidupan. Tua muda atau siapapun, tua muda atau lamanya kita hidup sebagai orang di bumi ini. Tapi saya lihat sebagai kemampuan hikmat itu ketika takut pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada seseorang kapan saja ia mau. Kapan saja Tuhan mau. Bisa sekarang, bisa besok, atau mungkin saudara dan saya sekarang ini pernah merasakan bahwa kita menjadi penasehat, pendengar, atau pemberi solusi, atau mampu memecahkan masalah. Kita pernah lakukan itu, saudara pernah lakukan itu. Dan ketika kita lakukan itu, kita merasakan kok Tuhan ada yang berbicara dalam hati kita, melalui hati kita. Nah, itu Tuhan memberikan kemampuan pada diri Anda untuk tampil sebagai pendamai, penengah, pemberikan jalan keluar. Anda tampil sebagai orang yang memberikan pencerahan untuk yang mendamaikan orang lain, membuat konflik menjadi cair, hubungan yang rusak menjadi baik. Nah, itu yang terjadi pada diri Anda, mungkin Anda lakukan. Itulah hikmat. Hikmat tidak sulit untuk dijelaskan, tapi mudah terbukti dalam hidup dan kehidupan kita. So, jadi bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ya tetap aja takut Tuhan, agar kita tetap menjadi orang yang berhikmat, agar kita tetap menjadi orang yang berakal budi plus punya hikmat melebihi dari kemampuan akal budi itu sendiri. Indah bukan? Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami hal-hal yang tidak terduga dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga tanpa kami sadari kami telah melakukan apa maumu Tuhan. Engkau bicara kepada kami sehingga kami tampil sebagai orang-orang yang berhikmat, yang memberikan jalan keluar kepada banyak hal. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin.